Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Rapi Novel. Kali ini kita lanjutkan lagi cerita Istri Om Masih Sempit. Dan buat kalian terima kasih yang selalu setia nungguin cerita ini. Bagikan ke teman-teman kalian dan jangan lupa dikasih like serta di komen guys ya, agar admin tahu kekurangan admin. Rehan tersenyum membaca memo dari istrinya. Dia melirik ke samping tempat tidur. Ada tombol kecil di sana. Anggi mengambil itu, lalu membuka tutupnya. Untuk sesaat Rehan menghirup aroma teh yang Anggi buatkan. Setelah yakin, dia mulai mencicipi teh itu. Seluas senyum kembali terlihat. Ternyata kau ada gunanya juga, Boncel. Sesampainya di sekolah, Anggi langsung turun dari mobil dan menghampiri kedua sahabatnya yang sudah menunggu Anggi sejak tadi. Anggi tersenyum seperti biasa. Meskipun dengan mata panda yang cukup terlihat, namun Anggi masih bersikap seperti biasanya. Lu itu kemana aja sih? Kok nomor HP nggak aktif? Gue penasaran banget sama gosip yang beredar di sekolah ini. Anandita langsung merangkul bahu Anggi juga bahu Nafisa. Dia tidak memperdulikan Aldi yang sudah cemberut dengan wajah yang ditekuk masam. Kenapa lu bro? Cewek incaran lo pergi, ucap salah satu sahabat Aldi yang baru saja memarkirkan mobilnya. Aldi mendesah, sialan lo Mike. Mike terkekeh. Dia memasukkan kedua tangannya ke saku celana, lalu mengikuti Aldi yang sudah berjalan lebih dulu. Emang si Anggi itu semenarik apa sih? Dari yang gue lihat dia nggak cantik-cantik banget. Cantik sih, tapi standar aja gitu. Tapi kalau lo sampai suka sama dia berarti ada sesuatu yang spesial kan? Mike menarik turunkan alisnya membuat Aldi sedikit jengah. Jangan macam-macam lo Mike. Kalau lo berani ganggu dia, gue jamin hidup lo gak akan lama lagi. Mike pura-pura menampilkan ekspresi takut, namun setelah itu dia tertawa. Sepertinya dia benar-benar spesial, bolehlah gue nyicip. Aldi langsung membulatkan matanya. Tangannya sudah terulur untuk menarik kerah baju Mike. Namun Mike lebih cepat dari Aldi. Dia berlari meninggalkan Aldi setelah mengacungkan jari tengahnya. Brengsek lo Mike. Aldi berlari mengejar Mike dengan kekuatan penuh. Mike memang sahabat yang paling dekat dengan Aldi. Namun Aldi tahu Mike itu adalah sejenis bad boy yang suka bergonta-ganti pacar. Mike tidak pernah mencintai perempuan dengan tulus, malah akan dengan senang hati membuat para perempuan yang menyukainya patah hati. Ada apa sih Dita? Kok kamu heboh banget gitu? Ada gosip apa lagi? Anggi duduk dengan Anandita menuntun untuk duduk. Sebenarnya bukan cuma Anandita, karena Nafisa juga ikut-ikutan ingin menginterogasi Anggi. Begini loh Bi, tadi pagi gue dengar dari anak-anak yang suka gosip. Mereka bilang kalau lo itu simpanannya Super Daddy. Malah ada yang sempat bilang kalau mereka lihat lo diantar sama om-om ganteng. Anggi tertawa mendengar celotehan Anandita. Kamu ini, masa gosip kayak gitu dipercaya? Lagi pula kalau aku jadi simpanan om-om emang kenapa? Bikin rogi semua orang? Kan enggak. Aku hidup karena ada orang yang bertanggung jawab untuk hidupku. Lagian enak tahu jadi simpanan om-om. Nafisa dan Anandita langsung melotot. Mereka berdua saling tatap lalu kembali menatap Anggi. Wah lo hebat banget Bi, gue pikir lo cupu, ternyata suhu. Om mana nih yang lo temenin? Kenalin gue juga dong. Anandita terlihat sangat antusias. Dia semakin heboh dan lebih bersemangat. Anggi menautkan kedua alisnya peletak. Anandita meringis ketika jemari Bain menyentil keningnya.
Kamu ini, masa kamu percaya sama yang aku bilang? Mana tahu aku yang begituan. Tapi emang beneran, kalau jadi simpanan om-om bisa dapat uang banyak. Nafisa menepuk jidatnya. Kedua sahabatnya ini memang selalu out of the box. Yang satu pekikikan parah, yang satunya polos dengan otak yang lulus selurus jalan tol. Ada simpanan Dedi nih di kelas kita. Wah, kayaknya dapat ponsel baru ya dari Dedi. Anggi, Anandita, dan Nafisa langsung menoleh ke arah sumber suara. Anandita memutar bola matanya malas melihat Agnes juga teman-temannya mendekat ke arah mereka. Kenapa diam? Mulutnya udah ketutup ya sama uang dan Dedi. Kembali kata Agnes, tekankan, membuat Anandita yang memang agak barbar tersulut emosi. Apaan sih lo Agnes? Kalau mau ribut ngomong jangan mancing-mancing kayak gitu. Lo pikir ini pemancingan ikan apa? Agnes tersenyum meremehkan, belum lagi kedua sahabatnya yang mengikuti dia dari belakang. Mereka ini sudah seperti gangster kelas kakap. Namun jika dilawan, tahulah sendiri, orang-orang seperti Agnes ini hanya bisa memanfaatkan orang tua mereka. Cih, jangan belagu kamu Dita, sok-sokan belain anak baru itu. Kamu pikir dengan berteman dengan orang seperti Anggi kamu akan ketiban durian montong? Kamu salah Dita. Anggi ini adalah aib bagi sekolah ini. Dia bisa memakai barang-barang branded karena dia didekeng oleh Dedi. Agnes memperhatikan Anggi dari atas sampai bawah. Anggi yang ditatap seperti itu malah memutar bola matanya malas. Tepat ketika Agnes ingin mendekat ke arahnya, ponsel Anggi yang ada di atas meja tiba-tiba saja bergetar. Anggi tersenyum lalu mengangkat teleponnya. Halo Dedi, Agnes memperhatikan Anggi dari atas sampai bawah. Iya, Anggi sudah sampai kok di sekolah. Iya, boleh Dedi. Tapi nanti Anggi jadi belikan laptop keluaran terbaru itu kan, yang harganya 250 juta. Terima kasih. Dedi, Rehan menjauhkan ponsel dari telinganya. Sebenarnya tadi Rehan ingin menelpon Anggi untuk mengatakan kalau dia bisa menjemput Anggi sepulang sekolah. Namun keningnya langsung berkerut saat telinganya yang suci mendengar kalimat-kalimat aneh dari mulut gadis itu. Rehan menatap layar ponselnya sembari bergidik ngeri. Ada apa dengan bocah ini? Anggi bergumam. Dia yang tadi hendak berbicara kepada Anggi mengurungkan niatnya dan malah memasukkan ponselnya ke dalam saku jas yang ia kenakan. Sementara Anggi dalam hati dia bersorak gembira, namun juga ada sedikit rasa takut kepada suaminya. Anggi tersenyum meremehkan kepada Agnes dan juga temannya. Enak tahu jadi simpanan sugar daddy, udah ganteng kaya royal, emang kalian bisa dapetin sugar daddy kayak aku. Anggi melirik Dita sekilas. Dita tersenyum sembari mengacungkan jempol di balik meja yang saat itu ada di hadapan Anggi. Dasar perempuan murahan. Lonteh lo. Pengen barang-barang kayak gitu aja sampai harus jual diri. Miris gue liatnya. Anggi hanya mengangkat bahunya acuh. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Agnes. Bagi Anggi, selama Anggi tidak merugikan orang lain, Anggi tidak perlu merasa khawatir. Mau tidak berusaha seperti apapun untuk membuat orang percaya kalau dia ini perempuan baik-baik. Kalau orang itu memang tidak menyukai Anggi, ya untuk apa dipaksa? Bikin sakit kepala saja. Mending ya biarin mereka kayak gitu, toh Anggi juga nggak rugi. Giselle dan teman-teman Anggi ini tidak tahu jika Anggi sudah menjadi istri dari salah satu pewaris di perusahaan kosmetik terbesar di kota itu. Dan jika mereka tahu, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal seperti itu kepada Anggi. Agnes pergi dengan wajah yang ditekuk. Rencananya untuk membuat Anggi terpojok dan malu nyatanya tidak berhasil. Agnes harus mencari cara lain agar Anggi bisa dia singkirkan dari sekolah ini. Meskipun tidak tersingkir, paling tidak Anggi harus dipermalukan dan dibuat jadi bahan bebulan-bulanan seluruh murid di SMA itu. Beb, emang tadi lo nelpon siapa? Anandita bertanya karena penasaran. Anggi menampakkan deretan giginya. Hehe, itu kakak gue Dit. Anandita terlihat sedikit kecewa, namun tidak dengan Nafisa. Dia malah bersyukur karena Anggi masih tertolong. Dia tidak terbawa arus pergaulan anak-anak zaman sekarang. Di sisi lain, Rehan yang pada awalnya tidak mood untuk bekerja memaksakan dirinya berangkat ke kantor. Rehan merasa tidak nyaman kalau harus diam di rumah tanpa ada kegiatan.
Saat itu dia sedang duduk di kursi kebesarannya. Rehan sedang memainkan ballpoint sembari menatap tumbler yang sengaja dia bawa.